alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadakuriji ranim bidhi salami majaz tadaman jara mimok lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikadhimatin wa awmadal barku fi dhalma min idami fama li'ainaika in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafik yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waddadoha bihadha annal aksama as-salasata qad tafarra'at ila salasati aksamin. Waddadoha lan dadi pertelo bihadha kelawan iki-iki ing kisam. Opo annal aksama sak temene bagian as-salasata kang telu iku kata farro'a dadi cabang-cabang opo salasah ila sitati aksamin maring nenem piro-piro bagian min darbi salasatin saking ngepengaken telu, ngepengaken mengalikan ya. Fisnaini ing dalem loro. Idh kullu kismin krana utawi saben-saben bagian minha saking salasah fihi iku tetep ing dalem kullu. Idh kullu kismin krana utawi saben-saben bagian iku minha saking salasah fihi iku tetep ing dalem kismun utawa kullu kismin kismani utawi bagian loro. Dari sini menjadi jelas bahwa ketiga bagian hukum akal, yakni wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli, ini bercabang menjadi 6 bagian. Karena setiap masing-masing dari 3 bagian itu terbagi menjadi 2 bagian. Kalau begitu sama halnya dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Apa itu Pak? Wajib akli dzaruri, wajib akli nadhari, mustahil akli dzaruri, mustahil akli nadhari, jaiz akli dzaruri, dan jaiz akli nadhari. Ada 6. Wa innama qayyadna angin pastine batesi ingsun as-sihhata ing sah bil akli ing dalem akal bi hakil jaizi ing dalem hae perkara kang jaiz. Aku batasi kata sah dengan kata menurut akal dalam definisi hukum jaiz. Fakulna nuli ngucap ingsun fihi ing dalem jaiz apa nahwu jawazil adabi wenange umpamane wenange nyeksa fi hakil muti'i ing dalem hae wong kang taat. Wa innal akla krana satemene akal huwa ya akal iku al hakimu kang ngukumi, iku al hakimu kang ngukumi bisihati wujudil adabi kelawan sae onone siksa
wa adamihi lan ora onone adab fi hakihi ing dalem hae Allah fi bimakna annahu kelawan makna sak temene kelakuan iku lawako alamuna tumiba apa kulun saben-saben siji minhuma kang tetep saking adab wa adamuhu minhuma saking al adab wa adamuhu lam yalzam mongko ora tetep min wuku'ihi saking tumibone kulun min wuku'ihi saking tumibane kulun apa naksun kurang fi hakihi ta'ala ing dalem hae Allah ta'ala wala muhalun lan ora tumiba apa mukhal albattata halih pasti albattata halih pasti. Oleh karenanya saya katakan yang sah di dalam akal agar mencakup semisal bolehnya menyiksa orang-orang yang taat dan atau bolehnya memberi pahala kepada orang-orang yang maksiat. Kenapa demikian? Karena hanya akal yang menghakimi keabsahan wujud dan tidak wujudnya siksa atau wujud dan tidak wujudnya pahala. Artinya, andai kata masing-masing dari menyiksa atau tidak menyiksa itu terjadi, maka tidak menetapkan kekurangan bagi Allah dan tidak mustahil sama sekali. Dengan kata lain begini, hanya akal lah yang dapat menerima ada atau tidak adanya siksa bagi orang yang taat, atau dapat menerima ada dan tidak adanya pahala bagi orang yang maksiat. Jadi semisal Allah menyiksa orang yang taat tidak mengurangi sesuatu yang ada pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu bukan merupakan kekurangan Allah. Atau sebaliknya, memberi pahala orang yang bermaksiat juga tidak menetapkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bebas, menurut akal sah-sah saja, bebas Allah menyiksa atau tidak, Allah memberi pahala atau tidak. Amma syar'u anapun utawi syariat iku faqad bayyana teman-teman jelasaken apa syarak annallaha ta'ala ing sak temene Allah ta'ala iku qad ikhtara teman-teman milih teman-teman milih sapa Allah bimahdi fadlihi kelawan murnine fadole Allah ta'ala lil mukmini kedue wong mukmin utawa maring wong mukmin al muti kang taat ahadal amroini ing salah sijine perkara loro al jaizaini kang wenang karone fi haqihi ta'ala ing dalem hae Allah ta'ala wa huwa utawi ahadul amrain al jaizain iku asawabu ganjaran wa naimulan kenikmatan al muqimu kang jumeneng kama khtara kaya oleh milih sapa Allah taala
bi'adlihi kelawan sifat adile Allah lil kafiri maring wong kafir al jaiza ing perkara kang wenang al akhara kang liya wa huwa utawi al jaiz al akhar iku annaru neraka wal adabulan siksa al alimu kang banget nglarakaken. Adapun syariat telah menjelaskan bahwa dengan murni anugerahnya Allah Ta'ala, Allah telah memilih salah satu dari dua hal yang jaiz kedua-duanya. Apa yang jaiz kedua-duanya? Yaitu pahala dan kenikmatan yang abadi untuk orang-orang yang mukmin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun boleh-boleh saja memilih dengan sifat keadilannya untuk orang-orang kafir memilihkan sesuatu yang jaiz juga, yaitu neraka dan siksaan yang sangat pedih. Kalau mau kita lanjutkan, maka pemikiran bebas tadi ya, Allah boleh menyiksa ataupun tidak, terserah Allah ya, terserah Allah. Ini menurut akal loh. Akal itu yang tidak bersandar kepada apapun. Akal itu sudah berdiri sendiri dan mengatakan, kenapa tidak boleh Allah menyiksa orang yang taat? Boleh. Karena kalau Allah itu tidak diwajibkan untuk melakukan apapun. Karena kalau diwajibkan, Allah berarti sama dengan makhluk. Maka akal kemudian memberi hukum, Allah boleh menyiksa orang yang taat ataupun memberi pahala orang yang sedang berbuat maksiat. Itu akal. Tetapi ternyata syara, hukum syara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa Allah dengan apa? Sifat fadlnya memilihkan untuk orang-orang yang mukmin, yang taat, dipilihkan Allah menerima sesuatu yang jaiz bagi Allah. Apa? Pahala dan kenikmatan. Sebagaimana Allah juga memilihkan sesuatu yang jaiz yang lain untuk orang-orang kafir. Apa? Siksaan dan api neraka yang sangat pedih. Yang ngomong begini ini syara ya. Dalam Al-Quran itu jelaskan siapa yang berbuat baik begini. Siapa yang berbuat maksiat begini. Itu syara. Dan itu bukan kewajiban Allah, tapi itu janjinya Allah. Sece janji ambek kewajiban. Allah tidak terkena taklif apapun. Tentang kok ada berita menurut syara, itu berita datang dari Nabi dari Allah. Sudah, ini adalah kesimpulan daripada kemarin. Jadi menurut hukum akal, jaiz nadhari ini contohnya seperti itu. Sekarang kesimpulan daripada hukum akli itu apa? Wa'lam lan becik ngertiya sira annal harakata sak temene obah wasukuna lan meneng lil jirmi kedue jirim iku yasikhusah apa ayu masalah yen to den gawe conto bihima kelawan harokat apa bihima harokat wasukun li aqsamil hukmi maring pira-pira bagiane hukum al aqli kang bangsa akal asalasati kang telu. Gerak dan diam itu bisa dijadikan contoh daripada wajib akli, mustahil akli,
dan jais akli. Fal wajibu utawi wajib al akliyu kang bangsa akal iku subutu ahadihima tetepe salah sijine harokat wasukun la bi ainihi ora kelawan kahanane la bi ainihi ora kelawan kahanane apa la bi ainihi ora kelawan kahanane ahad lil jirmi kedue jirim. Wajib akli yaitu tetapnya salah satu dari keduanya antara gerak dan diam. Artinya apa? Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa tidak mungkin satu objek itu tidak bergerak atau tidak diam dalam waktu yang bersamaan. Pasti melekat di antara keduanya itu salah satunya. Kalau tidak diam pasti gerak. Pasti gerak. Ini namanya wajib, ya, wajib akli. Wal mustakhilu utawi mustakhil iku nafyuhuma ora onone harokat wasukun ma'an halih bareng. Untuk contoh mustakhil adalah hilangnya gerak dan diam dari satu benda dalam waktu yang bersamaan. Tak baleni. Hilangnya gerak atau diam dari satu benda dalam waktu yang bersamaan itu mustahil. Wal jaizu tawi jaiz iku thubutu ahadihima tetepe salah sijine harokat wasukun bil khususi kelawan tertentu lil jirmi kedue jirim. Lah, tetapnya antara gerak dan diam, ya, gerak dan diam, salah satunya ada di dalam satu benda, itu adalah jaiz. Jaiz. Jadi boleh-boleh saja satu benda itu misalnya bergerak saja. Dan boleh-boleh saja ada satu benda yang hanya diam saja. Ini contoh daripada jaiz akli. Wa lam lan becik ngerti sira anna ma'rifata hadhil aksami sak temene ngawerwi iki bagian atsalasati kang ana telu. Wa takriruha lan bulan baleni wa takriruha utawi bulan baleni iku taknisun anteng lil qalbi kedue ati bi amsilatiha kelawan pira-pira contone salasah. Ketahuilah sesungguhnya mengetahui ketiga bagian hukum akli ini dan mengulang-ulang berbagai contohnya merupakan penenang hati. Layah taju hatta layah taju sehingga ora butuh opo al-fikru fikiran fistihdari ma'aniha ing dalem amrih nekaaken pira-pira maknane salasah ila kulfatin maring payah aslan kelawan babar pisan, sehingga untuk menghadirkan maknanya pikiran kita itu sama sekali tidak membutuhkan usaha yang berat karena sudah sering diulang-ulang, sehingga kalau diulang-ulang maka menjadi ingat, kalau ingat maka ketika dibutuhkan sudah refleks tidak mikir. Seperti kita paham hafal surat Al-Fatihah itu meskipun bangun dari tidur, keadaan genting atau panik, itu tetap kita masih bisa menghafal Fatihah. Kenapa? Karena hafal Fatihah sudah di luar kepala, tanpa mikir lagi. Lah kok setoran hafalan kok masih mikir, itu tandanya belum hafal betul. Masih setengah hafal. Memang kang tetep saking perkara huwa kang utawi ma iku daruriyun bangsa daruri.
ala kulli akilin ing atase saben-saben wong kang berakal. Yuridu kang ngersakaken sapa kuli akil ayyafuza ing yen to bejo sapa akil bi ma'rifatillahi ta'ala kelawan ma'rifat maring Allah ta'ala wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah ta'ala alaihimus salatu wassalam termasuk kebutuhan primer mimma huwa daruriyun itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi termasuk kebutuhan primer bagi setiap orang yang berakal yang menghendaki kesuksesan mengenal Allah dan Rasulnya. Bal qad qala balik teman-teman dawuh sapa Imamul Haramaini wa jama'atun lan golongane ulama ngucap dawuh inna ma'rifata hadhihi salasati saat temene ngawerwi iki perkara telu ya hadhihi iku ya ma'rifat iku nafsul akli kahanane akal. Faman utawi sapane wong iku lam ya'rif lamun ora weruh sapa man ma'aniha ing pira-pira maknane salasah balaisa mongko ora ana sapa man iku biakilin wong kang berakal. Sungguh mengetahui ketiga hukum akli ini merupakan akal sejati. Sebab itu orang yang tidak mengetahui maknanya maka tidaklah termasuk orang-orang yang berakal. Jadi kok wajib akli, mustahil akli, jaiz akli kok nggak ngerti, kata Imam Haramain dan ulama-ulama mengatakan orang itu tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal ini lanjutannya yang kemarin ya. Jadi pembahasan yang akan dipanjang lebarkan dalam permasalahan ini adalah berdasarkan dalil akli, sehingga kita memiliki kewajiban untuk mengasah akal agar supaya menemukan makna dan untuk mencapai tujuan mengenal Allah dan Rasulnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.